Hey kid, don't ever let them get inside your head. Kevin Dix jadi incaran naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. PSSI kembali menunjukkan ambisinya untuk memperkuat timnas Indonesia dengan mempertimbangkan naturalisasi pemain berbakat asal Belanda, Kevin Dix. Langkah ini diambil menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana skuad Garuda membutuhkan tambahan kekuatan untuk bersaing di level internasional. Kevin Dix, yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen, menjadi salah satu pemain yang diincar PSSI untuk menambah kedalaman skuad. Kevin Dix, pemain berusia 27 tahun, lahir di Apeldoorn, Belanda, dan memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ayahnya. Memulai karirnya di Akademi Sepak Bola Vitesse, Dix kemudian melanjutkan karir profesionalnya di klub-klub Eropa seperti Fiorentina, Empoli, Feyenoord, dan FC Copenhagen. Posisi utamanya adalah bek kanan, namun ia juga mampu bermain di posisi bek kiri dan sayap kanan, menunjukkan fleksibilitasnya di lapangan. Dix dikenal dengan kecepatan, kemampuan bertahan yang solid, serta kemampuan menyerang yang baik. Pengalaman bermain di liga-liga top Eropa menjadi nilai tambah yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia jika proses naturalisasinya berhasil. PSSI telah melakukan langkah-langkah awal untuk mengevaluasi kemungkinan naturalisasi Kevin Dix. Proses ini melibatkan koordinasi dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Intelijen Negara, BIN. Tahapan pertama adalah memastikan bahwa Dix memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, yang melibatkan verifikasi dokumen dan bukti garis keturunan. Setelah tahapan verifikasi awal, PSSI akan mengajukan permohonan resmi ke pemerintah Indonesia untuk memproses naturalisasi Dix. Jika disetujui, proses ini akan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah kewarganegaraan dan penerbitan paspor Indonesia untuk Kevin Dix. Kehadiran Kevin Dix di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak signifikan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Dix dapat membawa kualitas dan mentalitas juara yang dibutuhkan oleh skuad Garuda. Selain itu, fleksibilitas Dix dalam bermain di berbagai posisi dapat memberikan pelatih lebih banyak opsi taktis. Kombinasi antara kemampuan bertahan yang solid dan kontribusi dalam serangan menjadikan Dix sebagai aset berharga bagi timnas Indonesia. Rencana naturalisasi Kevin Dix mendapat dukungan positif dari berbagai pihak, termasuk para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa langkah ini dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia dan membantu mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan optimisme dan komitmennya untuk terus mencari pemain-pemain berkualitas yang memiliki garis keturunan Indonesia. Kami selalu mencari cara untuk memperkuat timnas Indonesia, dan naturalisasi pemain adalah salah satu langkah yang kami pertimbangkan dengan serius. Kevin Dix adalah pemain berbakat yang kami harap bisa membawa perubahan positif bagi tim, ujar Erick Thohir. Meskipun proses naturalisasi seringkali membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit, PSSI tetap berkomitmen untuk menjalankan langkah ini dengan sebaik-baiknya. Tantangan administratif dan birokrasi adalah hal yang harus dihadapi, namun dengan kerjasama yang baik antara PSSI dan pemerintah, diharapkan proses ini dapat berjalan lancar. Jika berhasil, Kevin Dix diproyeksikan dapat bergabung dengan timnas Indonesia sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia, yang menjadi impian besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Proses naturalisasi Kevin Dix adalah salah satu upaya strategis PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, PSSI yakin bahwa langkah ini akan membawa hasil positif dan membantu timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Para penggemar sepak bola tanah air pun dengan penuh harap menantikan kehadiran Kevin Dix di skuad Garuda, membawa semangat dan kemampuan baru dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026.
PSSI dapat kabar baik, Martin Paes bisa perkuat timnas Indonesia tanpa sidang CAS dengan cara ini. PSSI terus berjuang untuk memastikan Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia melalui Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Meskipun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai status Paes, PSSI tetap optimis akan peluang kiper yang bermain di Major League Soccer, MLS, tersebut untuk membela skuad Garuda. Martin Paes, yang kini bermain untuk FC Dallas, memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya. Namun, karena beberapa kendala administratif dan aturan FIFA mengenai status kewarganegaraan pemain, PSSI harus berjuang ekstra keras untuk dapat meloloskan Paes agar bisa tampil bersama timnas Indonesia. PSSI memahami betul bahwa proses di CAS bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu serta usaha yang tidak sedikit. Hingga kini, PSSI masih menunggu keputusan dari pengadilan tersebut. Namun, mantan anggota eksekutif, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani, memberikan angin segar terkait upaya ini. Dalam sebuah wawancara di channel YouTube-nya, Hassani menyebutkan bahwa ada cara lain yang bisa ditempuh PSSI untuk memastikan Paes bisa membela timnas Indonesia tanpa harus melalui proses yang panjang di CAS. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA, ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS, ujar Hassani. Menurut Hassani, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh PSSI sebelum memutuskan untuk membawa kasus ini ke CAS. Langkah pertama adalah mengajukan permohonan langsung ke FIFA untuk mengesahkan status Paes sebagai pemain timnas Indonesia. Jika permohonan ini ditolak, PSSI masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding ke FIFA. Proses banding ini memungkinkan PSSI untuk memberikan bukti tambahan dan argumen yang lebih kuat mengenai status Paes. Jika banding ini juga ditolak, barulah PSSI akan mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke CAS sebagai langkah terakhir. Meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh dengan tantangan, PSSI tetap optimis bahwa Paes akan bisa memperkuat timnas Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk para penggemar sepak bola tanah air, menjadi dorongan moral bagi PSSI untuk terus memperjuangkan hak Paes. Kehadiran Martin Paes di bawah Mister Gawang diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia, mengingat kualitas dan pengalaman yang dimilikinya di Liga Amerika Serikat. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin Paes akan segera bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. PSSI terus berupaya mencari solusi terbaik agar Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia tanpa harus melalui proses yang berbelit di CAS. Dengan optimisme dan dukungan penuh dari berbagai pihak, PSSI yakin bahwa langkah-langkah yang diambil akan membuahkan hasil positif. Sementara itu, para penggemar sepak bola Indonesia terus menantikan kabar baik mengenai kepastian status Martin Paes dalam waktu dekat. Ula Romeni disiapkan jadi WNI, Erick Thohir melobi penyerang muda FC Utrecht. Penyerang muda FC Utrecht, Ula Romeni, semakin dekat untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini dilaporkan telah dilobi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam rangka proses naturalisasi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat skuad Garuda menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni adalah penyerang berbakat yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Dengan postur tinggi dan teknik yang mumpuni, Romeni telah menunjukkan potensinya sebagai salah satu striker muda yang menjanjikan di Eropa. Sepanjang karirnya, ia telah mencatatkan sejumlah gol penting dan kontribusi yang signifikan bagi timnya. Romeni lahir dan besar di Belanda, tetapi memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya. Hal ini membuka peluang baginya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, melalui proses naturalisasi. PSSI melihat potensi ini sebagai keuntungan besar bagi timnas Indonesia yang selama ini belum memiliki penyerang diaspora yang berkualitas. Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI, secara aktif melobi Ula Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Thohir melihat Romeni sebagai tambahan yang sangat berharga untuk lini serang timnas, mengingat performanya yang impresif di Belanda.
Langkah ini juga sejalan dengan visi PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas melalui pemain-pemain naturalisasi yang memiliki keturunan Indonesia. Romeni adalah pemain muda dengan potensi besar. Kami yakin dengan kehadirannya, lini serang timnas Indonesia akan semakin tajam dan kompetitif, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Proses lobi ini melibatkan diskusi intensif antara PSSI dan Romeni, termasuk meyakinkan sang pemain tentang prospek bermain di level internasional bersama timnas Indonesia. Thohir juga menekankan bahwa bergabung dengan timnas Indonesia tidak hanya akan memberikan kesempatan bagi Romeni untuk bermain di ajang internasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya besar untuk membawa Indonesia ke kancah sepak bola dunia. Timnas Indonesia saat ini memang tengah mencari sosok penyerang yang bisa diandalkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami kesulitan menemukan striker lokal yang konsisten mencetak gol di level internasional. Kehadiran pemain diaspora seperti Romeni diharapkan bisa menjadi solusi untuk permasalahan ini. Selain memiliki kemampuan mencetak gol, Romeni juga dikenal sebagai pemain yang bisa bermain di beberapa posisi di lini serang. Fleksibilitas ini tentunya menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia yang seringkali membutuhkan variasi taktik dalam menghadapi berbagai lawan di kualifikasi Piala Dunia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat, Indonesia harus tampil dengan kekuatan penuh dan strategi yang matang. Proses naturalisasi Ula Romeni diharapkan bisa selesai sebelum babak kualifikasi dimulai, sehingga ia bisa langsung bergabung dan beradaptasi dengan tim. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik rencana ini. Menurutnya, kehadiran Romeni akan memberikan dimensi baru dalam permainan tim. Kami membutuhkan pemain yang memiliki insting mencetak gol dan Romeni adalah tipe pemain yang kami cari. Kami akan bekerja keras untuk memastikan ia bisa segera bergabung dengan tim, ujar Shin Tae-yong. Dengan rencana naturalisasi ini, PSSI berharap dapat membangun tim nasional yang lebih kuat dan kompetitif. Langkah ini juga diharapkan bisa menginspirasi pemain diaspora lainnya untuk bergabung dan berkontribusi bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Kehadiran Ula Romeni di timnas Indonesia bukan hanya tentang menambah kekuatan di lapangan, tetapi juga menjadi simbol dari semangat persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. Dengan dukungan dari semua pihak, proses naturalisasi ini diharapkan berjalan lancar dan memberikan hasil yang positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Ula Romeni, dengan segala potensinya, diharapkan bisa menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Masyarakat Indonesia tentunya menantikan aksi-aksi gemilangnya di lapangan, membawa nama Indonesia semakin harum di kancah sepak bola internasional. Justin Mathieu, striker keturunan yang kepincut bela timnas Indonesia. Justin Mathieu, striker keturunan Belanda yang kini bermain untuk tim divisi utama Armenia, Noah FC, telah menjadi pusat perhatian setelah kabar bahwa PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, membidik naturalisasinya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak bergabung dengan Noah FC pada Juli 2023, Mathieu telah menunjukkan performa impresif sepanjang musim 2023-2024, tampil dalam 33 laga dengan mencatatkan 4 gol dan 7 assist. Justin Mathieu lahir di Breda, Belanda, pada 10 April 1996. Ia memulai karir profesionalnya di klub Belanda, Willem II. Sebelum kemudian bermain untuk beberapa klub di Eropa seperti Cambuur, Go Ahead Eagles, dan FC Den Bosch. Pada Juli 2023, ia membuat langkah mengejutkan dengan bergabung ke Noah FC di Armenia. Di klub barunya ini, Mathieu cepat beradaptasi dan menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad, berkat kemampuannya dalam mencetak gol serta kontribusi assist yang konsisten. Bersama Noah FC, Justin Mathieu telah menunjukkan kemampuannya sebagai striker yang serba bisa. Dalam 33 penampilan musim ini, ia berhasil mencetak 4 gol dan memberikan 7 assist. Statistik ini menunjukkan bahwa Mathieu tidak hanya piawai dalam mencetak gol tetapi juga berperan penting dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya.
Kecepatan, teknik dribbling, dan visi bermainnya menjadi aset berharga bagi Noah FC di kompetisi divisi utama Armenia. Melihat potensi besar yang dimiliki Matiu, PSSI memutuskan untuk mengejar proses naturalisasinya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat skuad timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang melihat kehadiran Matiu sebagai langkah positif untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan, Justin Matiu adalah pemain yang memiliki potensi besar dan pengalaman internasional. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia. Penambahan Justin Matiu ke dalam skuad timnas Indonesia diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam hal serangan. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi menyerang memberikan fleksibilitas tambahan bagi pelatih Shin Tae-yong dalam merancang strategi. Dengan kecepatan dan keterampilan individu yang dimiliki Matiu, diharapkan bisa membuka ruang lebih bagi penyerang lain dan meningkatkan produktivitas gol tim. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kabar ini dan percaya bahwa pengalaman serta kemampuan Matiu akan menjadi aset berharga. Justin Matiu memiliki kualitas yang luar biasa dan pengalaman bermain di Eropa yang akan sangat berguna bagi tim kami. Kami optimis bahwa dia bisa membawa dampak positif dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia, kata Shin Tae-yong. Berita tentang naturalisasi Justin Matiu mendapatkan sambutan positif dari para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang melihat ini sebagai langkah maju dalam upaya meningkatkan kualitas tim nasional dan berharap bahwa kehadiran Matiu akan membawa perubahan yang dibutuhkan. Media juga ramai memberitakan tentang prospek ini, dengan beberapa analis sepak bola lokal menyatakan bahwa Matiu bisa menjadi tambahan yang sangat dibutuhkan dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Namun, seperti halnya setiap langkah besar, ada juga suara-suara skeptis yang muncul. Beberapa pengamat sepak bola lokal mengingatkan bahwa penting untuk tetap fokus pada pengembangan bakat-bakat muda lokal meskipun naturalisasi pemain asing dapat membawa keuntungan jangka pendek. Meski demikian, mayoritas suara tetap mendukung langkah ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat tim nasional. Dengan proses naturalisasi yang sedang berlangsung, harapan besar ditempatkan pada Justin Matiu untuk membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Tantangan yang dihadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak akan mudah, namun dengan kerja keras, dedikasi, dan strategi yang tepat, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Justin Matiu sendiri mengungkapkan kegembiraannya atas kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Saya akan memberikan yang terbaik untuk negara ini dan berharap bisa membantu timnas Indonesia meraih sukses di kualifikasi Piala Dunia, ujar Matiu. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Justin Matiu, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia berharap bahwa langkah ini akan membawa mereka lebih dekat ke impian untuk tampil di Piala Dunia, mengangkat nama Indonesia di panggung sepak bola internasional. Solusi ketajaman skuad Garuda, Mauro Zildjian dinilai layak dipanggil timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali mendapat sorotan. Kali ini, nama Mauro Zildjian, pemain keturunan Indonesia Belanda, dinilai layak untuk dipanggil memperkuat tim nasional Indonesia. Ketajaman Zildjian di lini depan dinilai sebagai solusi tepat untuk meningkatkan produktivitas gol skuad Garuda. Mauro Zildjian, pemain berusia 25 tahun ini, lahir di Rotterdam, Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Surabaya. Zildjian mengawali karir sepak bolanya di Akademi Feyenoord sebelum kemudian bergabung dengan tim senior Excelsior Rotterdam. Saat ini, Zildjian bermain untuk FC Utrecht dan telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 15 gol dan 8 assist dalam 25 penampilannya musim ini.
Publik sepak bola Indonesia menyambut baik usulan pemanggilan Zildjian ke timnas. Dukungan ini juga datang dari berbagai pakar sepak bola tanah air. Analis sepak bola ternama menyebut bahwa Zildjian memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini. Mauro Zildjian adalah pemain dengan insting mencetak gol yang tajam. Ia memiliki pergerakan yang cerdas di dalam kotak penalti dan penyelesaian akhir yang mematikan. Dengan kualitas ini, Zildjian akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi skuad Garuda, terutama di babak kualifikasi Piala Dunia yang semakin kompetitif. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa pemanggilan pemain keturunan seperti Zildjian adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami selalu mencari pemain-pemain terbaik yang bisa memberikan kontribusi nyata bagi tim. Zildjian adalah salah satu pemain yang kami pantau dan kami yakin dia bisa memberikan dampak positif, kata Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. PSSI sendiri tengah intensif melakukan koordinasi untuk mempersiapkan segala keperluan administrasi jika Zildjian benar-benar dipanggil. Proses naturalisasi yang akan dihadapi oleh Zildjian diharapkan bisa berjalan lancar sehingga ia bisa segera bergabung dengan tim. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga memberikan sinyal positif terkait kemungkinan pemanggilan Mauro Zildjian. Shin Tae-yong yang dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan taktik yang dinamis, melihat Zildjian sebagai pemain yang cocok dengan gaya bermainnya. Mauro Zildjian memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai formasi dan skema permainan. Ini adalah salah satu faktor penting yang kami butuhkan di timnas. Kami ingin memiliki opsi pemain yang bisa memberikan variasi serangan dan Zildjian memenuhi kriteria tersebut, ujar Shin Tae-yong. Kehadiran Mauro Zildjian di timnas Indonesia diharapkan dapat menambah daya gedor di lini serang. Kombinasinya dengan pemain-pemain seperti Ula Romeni dan Ragnar Oratmangoen bisa menjadi trio maut yang ditakuti lawan. Dengan potensi besar ini, Indonesia berharap dapat tampil lebih agresif dan efektif dalam mencetak gol di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini sedang dalam persiapan intensif untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di putaran ketiga kualifikasi. Program latihan difokuskan pada peningkatan taktik dan strategi, serta penguatan mental para pemain. Dengan target lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI dan tim pelatih bekerja keras untuk memastikan setiap pemain berada dalam kondisi terbaik. Setiap pertandingan di kualifikasi ini sangat penting. Kami harus mempersiapkan tim sebaik mungkin dan kehadiran pemain seperti Zildjian akan sangat membantu. Kami ingin memastikan bahwa timnas Indonesia siap bertarung dan meraih hasil maksimal, tambah Shin Tae-yong. Para pendukung timnas Indonesia menaruh harapan besar pada kehadiran Mauro Zildjian. Mereka percaya bahwa dengan tambahan pemain berkualitas, skuad Garuda akan semakin kuat dan mampu bersaing di kancah internasional. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia diharapkan bisa memberikan semangat tambahan bagi para pemain dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat yang berkobar dan persiapan yang matang, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di depan. Harapan tinggi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kini berada di pundak para pemain, termasuk Mauro Zildjian, yang diharapkan dapat menjadi solusi ketajaman di lini depan skuad Garuda.